dan selalu semangat. Tentu kita selalu mengucap syukur, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita, dan selalu memberikan kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pergumulan orang tua untuk mendidik anak-anaknya karena zamannya sudah berbeda kalau dibandingkan dengan zaman dulu. Namun orang tua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk dapat mengantarkan anak-anaknya ini di masa depan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan juga memberikan tanggung jawab supaya anak-anak kita itu dapat hidup yang takut akan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah tanggung jawab orang tua kepada anak. Demikian juga anak juga harus selalu mentaati apa yang menjadi rencana orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita bagaimana kita sebagai orang tua untuk dapat bertanggung jawab mengantarkan anak-anak kita di masa depan yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan bagaimana anak ini harus berbakti kepada orang tua dan mengakui bahwa orang tua itu wakil dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 4. Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 4. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami bersujud menyembah Engkau, mengucap syukur karena Engkau sungguh peduli kepada kami. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga belas kasihan-Mu selalu kami rasakan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita simak bersama firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 127 ayat 3 dan 4 yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu kita yang mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tentu yang lebih berbahagia kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh merencanakan suatu keluarga. Jadi kelahiran anak itu bukan semata-mata karena kehendak orang tua, bapak dan ibunya, tetapi Tuhan sendiri yang berkehendak supaya anak itu lahir dan dititipkan kepada orang tua dan dibina, diasuh, diarahkan oleh orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan children. Jadi bukan hanya anak laki-laki, tapi anak perempuan pun demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata anak-anak kita itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan orang tua itu diberi tanggung jawab
untuk mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anaknya supaya mempunyai masa depan yang berkenan bagi Tuhan, diarahkan supaya berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dapat mendidik anak-anaknya ini berkenan bagi Tuhan. Kita ambil saja Hana. Hana ini adalah perempuan, ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26, bagaimana Tuhan berfirman, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena apa? Karena didikan dari Ibu Hana. Karena Ibu Hana ini takut dan setia kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, bagaimana seorang nenek Lois dan juga Ibu Eunike, ibunda dari Timotius, itu mendidik Timotius menjadi anak yang luar biasa taat dan setia kepada Tuhan. Setiap hari diajarkan untuk membaca firman Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa Lois dan Eunike itu mewariskan iman kepada Timotius. Sehingga Timotius ini menjadi anak yang luar biasa taat dan setia kepada Tuhan, dan bahkan menjadi penginjil, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita pun juga harus seperti itu. Kata kuncinya, kita harus setia kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang keempat demikian, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini oleh Tuhan diberi tanggung jawab sebagai pahlawan untuk anak-anak kita. Sedangkan anak-anak kita itu diumpamakan seperti anak panah. Kalau ada orang yang memanah, tentu harus ada sasarannya. Nah, sasaran di sini adalah sasaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu sasaran yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan sesuai dengan rencana Tuhan bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya orang tua itu bisa mengantarkan anak-anak kita sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pahlawan, tentu pahlawan itu memakai alat yang namanya busur, ya, untuk memanahkan anak panah itu ke tempat sasaran. Busur itu dilengkapi dengan tali busur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang pahlawan itu memanahkan anak panah, tentu anak panah itu ditempelkan ke tali busur, kemudian ditarik ke belakang. Nah, apa maknanya ditarik ke belakang? Ditarik ke belakang itu ada penderitaan yang harus dialami. Ada suatu pergumulan yang harus dialami untuk kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita mendidik anak, jangan sampai kita keliru di dalam mendidik anak. Kalau tali busur itu kita tarik terlalu kencang, apa artinya ini? Kita tarik ke belakang terlalu kencang, ini membuat penderitaan anak yang tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, terlalu menderita. Karena apa? Dikekang oleh orang tua. Dan ini menunjukkan orang tua itu ya
memaksakan kehendak untuk anak-anaknya. Padahal kita tahu anak-anak itu bukan miliknya orang tua, bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kita hanya dititipi anak itu supaya dapat mengantarkan anak itu ke tempat sasaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika anak panah itu ditarik ke belakang tetapi hanya pelan-pelan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita memanjakan anak kita. Yang penting anak kita tidak nangis. Yang penting anak kita tidak menderita. Apapun kita berikan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kemudian kalau kita panahkan, ya jelas anak panah itu tidak akan sampai. Demikian juga tadi kalau ditarik terlalu kencang, maka anak panah itu akan munting dan tentu tidak tepat pada sasaran. Nah, bagaimana caranya supaya orang tua itu dapat mengantarkan anak-anaknya sesuai dengan rencana Tuhan, tepat pada sasarannya? Ini harus ada keserasian antara orang tua dengan anak, kesehatian, keharmonisan. Apa yang menjadi keinginan anak, orang tua dapat memahaminya. Demikian juga anak juga harus menghormati orang tuanya, tidak memberontak kepada orang tuanya. Nah, kedua-duanya harus mempunyai kata kunci takut akan Tuhan. Kalau demikian halnya, maka anak panah itu akan ditarik ke belakang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kita percaya ketika anak panah itu dilepas, maka anak panah itu tepat pada sasarannya. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sana ada kebahagiaan, di sana ada masa depan anak, dan yang terlebih lagi di sana ada kasih sayang Tuhan, di mana anak itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak kita, Tuhan sudah berfirman, kita sebagai pahlawan harus dapat mengantarkan anak-anak ke tempat sasaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan anak-anak kita juga harus selalu menghormati orang tua dan juga percaya bahwa orang tua itu wakil Tuhan untuk mengantarkan anak-anak ke tempat sasaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan Tuhan Yesus berkenan untuk menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman, dan melalui firman-Mu ini Tuhan Engkau mengajar kepada kami bahwa anak-anak yang sudah Engkau berikan kepada kami ini bukan milik kami, tetapi milik Engkau Tuhan. Dan Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami sebagai orang tua. Engkau menitipkan anak-anak itu kepada kami sebagai orang tua untuk dapat hidup yang berkenan bagimu, tepat sasaran seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan kuasa orang tua sebagai pahlawan untuk anak-anaknya. Dan Engkau juga mengingatkan anak-anaknya supaya menghormati pahlawan yang dapat mengantarkan anak-anaknya ke tempat sasaran yang Tuhan kehendaki. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Ajarilah kami agar kami dapat mengasihi anak-anak kami seperti mengasihi diri kami sendiri, supaya ada kesehatian, ada kebersamaan, ada kesepakatan bersama, supaya anak ini benar-benar dapat diarahkan tempat sasaran sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang memampukan kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai pahlawan, dan baik anak sebagai anak panah yang harus dilepaskan menuju ke tempat sasaran yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami apabila selama kami mendengarkan kebenaran firman ini ada dosa yang terselip dalam hati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah
kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai bertemu.